Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wala sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, kita awali majelis kita pagi hari ini dengan memuji Allah, berupaya untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Khususnya pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah mendapatkan bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan bahkan kita sekarang sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan 1446 Hijriah. Perlu kita ingatkan kembali bahwa bulan Ramadan itu semakin ke belakang semakin mulia. Ya. Ibaratnya kalau sebuah kompetisi 10 hari pertama itu babak penyisihan. Ya. 10 hari berikutnya babak semifinal. Ya. Nah, sekarang ini 10 terakhir kita memasuki babak final. Tinggal bagaimana kita berupaya untuk mencapai finish terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kaidah dalam ibadah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu akan dinilai pada akhirnya. Yang jadi penentu paling utama itu akhirnya. Meskipun mungkin ada di antara kita awalnya kurang bagus, pertengahannya masih biasa, tapi kalau kemudian ia memaksimalkan akhir ini dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah itu akan menjadi amal yang baik. Jangan sampai sebaliknya, awalnya bagus, tengahnya nurun, di akhirnya malah membeli. Nah, ini tidak bagus. Karena yang jadi penentu itu akhirnya, ya, yang jadi penentu itu akhirnya. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan, al-ibratu bi kamalin nihayah, la bin nuqsanil bidayah. Yang akan dinilai itu adalah akhir yang sempurna, bukan awal yang kurang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama saling memotivasi diri kita untuk istilah gaspol, ya, gaspol di akhir Ramadan ini dengan aneka macam ketaatan yang mampu kita maksimalkan. Bacaan Quran kita, tarawih kita, kalau perlu ditambah tahajud lagi, berzikir, doa-doa, mari kita perbanyak agar kemudian kita mencapai finish terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Pagi ini kita akan mengkaji satu hadis. Satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya. Nanti kita akan mengulas dan mengkaji faidah-faidah dari hadis yang mulia ini. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fil ithnatain rajulun atahu Allahu malan fasallatallahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu hikmah wa rajulun atahu Allahul hikmah fayuqdi biha wa yu'allimuha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Terjemahan nggih jenengan? Rada dawa soalnya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jenengan tirok nih, men apal. La hasada. Tidak boleh hasad. Illa fil ithnatain. Kecuali pada dua orang. Rajulun, seseorang, atahullahu, yang Allah berikan kepadanya, mala, harta benda. Fasallatallahu ala halakatihi fil haqq. Kemudian ia menghabiskan hartanya itu diinfakkan dalam kebaikan. Wa rajulun, dan seorang, atahullahu, yang Allah berikan padanya al-hikmah, hikmah, fayuqdi biha, lalu dia mengamalkannya, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Nate mireng hadis ini barusan. Enggak, ini sudah sering disampaikan. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Satu, orang yang diberikan harta benda oleh Allah, lalu dia habiskan dalam infak fi sabilillah. Dua, orang yang diberikan ilmu, hikmah, lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya. Ringkasnya seperti itu. Kita bahas Bapak Ibu dari perawi hadis ini. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini salah satu sahabat yang sangat mulia, termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, bahkan termasuk 10 orang pertama masuk Islam. Beliau di urutan yang ke-6, nomor 6 masuk Islam. Dan beliau ini mengikuti 2 kali hijrah. Pertama hijrah ke Habasyah, atau sekarang itu Ethiopia. Tempat asalnya siapa? Bulan lalu. Siapa yang menyampaikan hikmah siapa? Luqman Hakim. Ya, ikut hijrah ke sana. Di saat itu orang-orang Quraisy melakukan penindasan kepada orang-orang Islam yang terang-terangan masuk Islam. Maka kemudian para sahabat untuk menyelamatkan agamanya diizinkan untuk hijrah. Dan yang dipilih saat itu adalah negeri Habasyah. Meskipun belum ada kaum muslimin di sana, tetapi ketika dipimpin oleh seorang raja yang adil, Raja Najasyi, maka boleh hijrah ke tempat seperti itu untuk menyelamatkan agamanya. Kemudian Ibnu Mas'ud juga ikut hijrah ke Madinah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ibnu Mas'ud mengikuti banyak peperangan, dan bahkan Ibnu Mas'ud itu menjadi hero, pahlawan pada perang Badar. Karena Ibnu Mas'ud lah yang membunuh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal tewas pada perang Badar, dan yang menghabisinya adalah Ibnu Mas'ud. Padahal Ibnu Mas'ud ini orangnya kecil, perawakannya kecil. Disebutkan kalau ada orang laki-laki tinggi besar duduk di kursi, duduk begitu, Ibnu Mas'ud berdiri sejajar. Jadi saking kecilnya itu, ya. Jadi seperti itu fisiknya beliau. Bahkan ketika pernah Ibnu Mas'ud ini memanjat pohon, ya kalau nggak salah pohon kurma, lalu tersingkap betisnya yang kecil, para sahabat ada yang tertawa, bukan menghina, tapi memang ya lucu aja gitu. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat yang pakar Al-Quran, ahli tafsir. Bahkan beliau pernah mengatakan, seandainya ada orang yang lebih paham terhadap Al-Quran, aku akan mendatanginya. Ya, ini setelah Nabi wafat ya. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud itu paham, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran kecuali beliau tahu ini turunnya di mana, turunnya kapan, berkenaan dengan apa, itu beliau tahu. Ibnu Mas'ud. Dan beliau juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sebanyak 848 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah di Madinah pada usia 60 atau 63 tahun. Radhiyallahu anhu. Ini sekilas tentang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada, tidak boleh hasad, atau tidak pantas hasad, atau jangan kalian hasad. Nah, ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat hasad. Hasad dijelaskan oleh para ulama. Hasad itu menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Ya, itu hasad. Baik berupa harta, kedudukan, atau kenikmatan yang lain. Intinya seseorang yang menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, itu namanya hasad. Ya. Kalau disebutkan dalam istilah syar'inya, seperti penjelasan dari Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau mengatakan al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Ya. Menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang mendapatkan nikmat itu. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga menjelaskan definisi daripada hasad. Hasad itu al-bughdu wal karahatu lima ra'ahu min husni al-mahsud. Ya. Hasad adalah perasaan tidak suka, perasaan benci ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Ya. Jadi melihat orang lain mendapatkan nikmat, dia benci, dia tidak suka. Maka ini adalah masuk dalam definisi orang yang hasad, Bapak Ibu. Maka hasad itu berbahaya. Hasad itu penyakit yang berbahaya, dan hasad itu tidaklah menimpa kecuali kepada orang yang lemah iman. Hasad itu tidak akan menimpa kecuali kepada orang yang lemah iman, khususnya iman kepada takdir.
Ya, bahwa Allah telah mentakdirkan nikmat itu kepada siapapun dari hamba Allah yang dikehendaki. Nah, orang yang hasad ketika dia menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain, seolah-olah dia telah menuduh Allah salah memberikan nikmat. Dia menuduh Allah salah memberikan rezeki. Nah, ini bahayanya. Bahayanya orang yang punya sifat hasad. Kemudian orang yang hasad juga berpotensi kehilangan kesempurnaan iman. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, orang yang hasad dia kan nggak suka dengan kebaikan orang lain. Dia nggak suka orang lain mendapatkan nikmat. Maka saat itu dia kehilangan kesempurnaan iman. Orang yang hasad juga dia berpotensi untuk menderita batin. Menderita batin. Orang yang hasad itu batinnya menderita. Kenapa? Setiap kali dia melihat orang lain dapat nikmat dia susah. Setiap kali orang dapat nikmat dia susah itu. Kok bukan saya? Kok dia? Susah dia. Menderita batin. Sehingga dia meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada dia sendiri. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu kepada siapapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 32, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin-nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dibandingkan yang lain. Laki-laki mendapatkan bagian sesuai apa yang dia usahakan. Perempuan juga mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang dia upayakan. Was'alullah min fadlih, dan berdoalah kepada Allah agar mendapatkan karunia-Nya. Ini perintah Allah dan larangan dari Allah agar kita tidak memiliki sifat hasad, jemaah sekalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewanti-wanti. Dalam hadis yang panjang, ya, Nabi pernah bersabda, la tahasadu, ya, wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan kalian hasad, jangan kalian saling menyakiti ketika jual beli, jangan kalian saling wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci, wala tadabaru, jangan saling mendiamkan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, jangan kalian membeli dagangan orang lain yang sudah dibeli. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah kalian orang-orang beriman yang bersaudara. Ya. Jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Nabi melanjutkan, al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wala yahdhuluhu wala yakdhibuhu wala yahkiruhu. Maka seorang muslim itu tidak boleh mendolimi muslim yang lain, tidak boleh menghina muslim yang lain, tidak boleh berdusta kepada muslim yang lain, dan tidak boleh merendahkan muslim yang lain. Ya. Bahkan Nabi kita melanjutkan dalam hadis itu, bihasbimri'in, cukuplah seseorang itu minasyarr, berdosa, ayyahqira akhuhul muslim, ketika dia merendahkan saudara muslim yang lainnya. Al muslimu alal muslim haram, seorang muslim atas muslim yang lainnya haram. 3 hal: damuhu wa irduhu wa maluhu, hartanya, kehormatannya, dan damu, hartanya. Harta
kehormatan dan darahnya, ya, harta, kehormatan dan darahnya. Ini diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hasada, tidak boleh hasad, ya. Kemudian jamaah sekalian, kalau kita lihat dalam jenisnya, hasad itu ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Satu, orang yang menginginkan nikmat orang lain itu hilang lalu berpindah ke dia. Ini jenis pertama, ya. Dia menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang, terus nikmat itu kembali kepada dia. Ini jenis yang pertama. Jadi misalkan ada orang yang ingin, dia hasad pada seorang, dia pejabat misalnya, di atasannya, dia berharap atasannya itu dipecat, terus kemudian dia yang naik jadi jabatan itu, gitu. Jadi dia menginginkan nikmat orang lain itu hilang, terus kembali ke dia. Pedagang juga begitu. Misalkan dia sedang berdagang di beberapa lapak atau kios, sebelahnya strategis banget, sebelahnya itu laris di situ. Dia berharap mudah-mudahan orang ini sakit atau gimana, terus kemudian dia mendapatkan tempat itu, gitu. Nah, ini jenis hasad yang pertama seperti itu. Ya, dia menginginkan nikmat orang lain hilang, terus kembali ke dia. Ini hasad yang pertama. Apa saja? Jabatan atau harta, atau dia hasad kepada bojone wong. Dia karepe kan wong iki dhewean terus rapi kode gitu. Nah, ini namanya hasad jenis yang pertama, ya. Ini hasad jenis yang pertama. Nah, contoh nih. Yang kedua, jenis yang kedua. Ya. Jenis yang kedua, hasad yang kedua itu menginginkan nikmat orang lain hilang, tidak peduli kemana, yang penting hilang. Tidak harus ke dia, sing penting wong kuwi ora dapat nikmat. Nah, ini jenis yang kedua, ya. Wah, ini sangat berbahaya, ya. Paham yang kedua ini? Paham, ya? Dia hasad nikmat orang lain, sing penting nikmatnya hilang, ya. Meskipun kemana nggak, sing penting nggak dapat dia, terserah gitu. Nah, hasad ini, jenis ini adalah hasad yang dimiliki iblis pada Nabi Adam. Ya. Iblis ketika diperintahkan oleh Allah, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ya. Ketika Allah perintahkan pada malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam, fasajadu, malaikat pun sujud, tapi iblis nggak mau. Iblis itu tidak mau, dia sombong, dia enggan. Akibatnya apa? Iblis divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu iblis dikeluarkan dari neraka, dari surga. Dikeluarkan dari surga. Sejak itu iblis hasad pada Nabi Adam. Maka iblis cita-citanya cuma satu, yang penting Adam yo keluar saka surga. Maka dia berupaya untuk mengeluarkan piye carane agar Adam juga keluar dari surga. Bagi dia nggak penting, dia nggak minat ke surga lagi, nggak penting bagi dia. Yang penting Adam keluar dari surga. Itu hasadnya seperti itu. Ya, ini hasadnya iblis seperti itu. Ya, yang penting orang itu nggak mendapatkan nikmat. Maka dia mengupayakan dengan ucapannya, perbuatannya, gaya goro-goro, supaya wong kuwi turun dari jabatannya, supaya orang itu turun dari posisinya, supaya nikmatnya hilang. Dia akan memprovokasi, membuat apapun. Ya, ini hasad seperti yang dimiliki oleh iblis. Dan sifat ini jamaah sekalian diwarisi oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Ahlul Kitab. Itu hasadnya seperti itu. Dijelaskan dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat
109. Wadda katsirum min ahlil kitab. Banyak di antara ahli kitab. Ya law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Ya. Menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman. Ya. Min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak di antara ahli kitab yang menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki, rasa hasad dalam diri mereka setelah kebenaran jelas pada mereka. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Yahudi itu aslinya paham kalau umat Islam itu benar. Aslinya paham kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang Allah utus. Ngerti mereka. Terang benderang, mereka jelas ciri-cirinya jelas ada dalam Taurat. Tapi karena hasad yang ada pada mereka, mereka menginginkan yang penting umat Islam murtad. Itu yang dia upayakan. Dia enggak, harusnya kan dia kudune ki bertaubat, kayak melu-melu mendapatkan kenikmatan, gitu kan, bersama-sama kaum muslimin. Kudune kan ngoten. Harusnya ketika dia tahu itu kebenaran, harusnya dia sadar, kayak mengikuti kebenaran itu bareng-bareng. Tapi dasar dia sudah memiliki sifat hasad dalam dirinya, dia sudah nggak peduli ke surga. Yang penting bagi dia mengeluarkan kaum muslimin dari umat Islam. Ini hasad yang diwarisi oleh Yahudi, ahli kitab kepada kaum muslimin. Nah, maka ini kita perlu berhati-hati jamaah sekalian. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, hasad jenis yang ketiga, yaitu orang yang menginginkan nikmat yang didapatkan orang lain tanpa berharap hilang. Jadi gue pengen, aku ya pengen seperti orang itu. Tapi dia nggak berharap nikmat itu hilang, gitu. Ya orang itu tetap seperti itu, cuman dia pengen koyo kuwi, gitu loh. Paham? Ya. Nah, jenis yang ketiga ini terbagi dua. Jenis ketiga ini terbagi dua. Kalau yang dia hasad, yang dia inginkan itu adalah urusan dunia, maka tercela. Tapi kalau yang dia inginkan itu adalah urusan agama, urusan akhirat, maka itu terpuji. Ya. Contohnya dia melihat ada orang yang kaya raya, dia pengen, aku juga pengen suyo kaya wong kuwi. Tapi kalau motivasinya hanya sekedar kaya saja, itu tercela. Makanya kaum muslimin itu tidak ada yang kagum pada Qarun. Ada yang gumun karo Qarun? Enggak ada. Kenapa? Karena Qarun meskipun kaya raya, tapi dia menggunakan hartanya apakah di jalan Allah atau bukan? Bukan. Makanya orang beriman tidak ada yang gumun karo Qarun, ragumun karo Qarun. Ada enggak orang Islam yang gumun karo Fir'aun? Enggak ada. Meskipun raja, tapi dia raja yang zalim. Ya, enggak ada. Ya. Jadi kalau motivasinya adalah karena dunia saja, maka itu tercela. Tapi kalau motivasinya karena akhirat, maka itu terpuji. Ya, contohnya kita, wah, kok hafal Quran ya. Ngapal ke Quran, kemudian dia juga mengamalkannya. Aku pengen seperti itu. Nah, ini baik. Ini baik. Kita lihat, itu orang itu kok sugih, terus sedekahnya di mana-mana. Bangun masjid, bangun pesantren, bangun panti asuhan, bangun jalan, macam-macam. Aku pengen seperti itu. Nah, itu namanya baik. Nah, untuk yang seperti ini, istilah bahasa Arabnya ghibthah. Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Ya. Jadi menginginkan kebaikan pada orang lain tanpa berharap kebaikan itu hilang dari orang itu.
Hadisnya tadi la hasada illa fil itsnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Dua orang ini bukan batasan, Bapak Ibu. Bukan batasan. Disebutkan dua orang ini karena mulianya dua orang ini. Karena mulianya sifat yang dimiliki oleh dua golongan ini. Ya. Ulama kita menjelaskan boleh hasad atau tadi yang benar ghibthah ya. Boleh hasad yang baik kepada setiap kebaikan. Apapun itu. Boleh. Setiap kebaikan kita boleh. Dikhususkan penyebutan dua ini karena keistimewaan yang luar biasa pada dua orang ini. Siapa orang ini? Dua orang ini. Satu, rajulun, laki-laki, atahullahu malan. Laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta. Disebutkan laki-laki bukan khusus laki-laki, tapi mewakili perempuan juga. Ya, jadi itu juga untuk semua. Ya, seseorang yang Allah berikan kepadanya harta benda. Atahullahu malan. Kemudian apa yang dia lakukan? Fasallatallahu ala halakatihi fil haq. Lalu orang itu, ya fasallatallah itu bentuk hiperbola ya. Bentuk hiperbola, orang itu menghabiskan hartanya fil haq, di dalam aneka macam kebaikan. Ya, dia punya harta, tapi kemudian dia membelanjakan hartanya itu pada pos-pos kebaikan apapun. Nah, ini keutamaan yang sangat besar. Tapi Bapak Ibu sekalian, dalam infak, sikap yang paling bijak adalah pertengahan. Sikap yang paling bijak adalah pertengahan, enggak dihabiskan semua. Ya, jangan berdalil dulu Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Ya, pernah dengar kan? Abu Bakar, pernah Umar itu pernah datang kepada Nabi, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Umar membawa setengah hartanya. Ya Rasulullah, saya telah membawa setengah hartaku. Setelah itu datang Abu Bakar, ya Rasulullah, saya bawa semua hartaku. Jadi enggak Umar tidak akan pernah bisa mengalahkan kamu Abu Bakar. Abu Bakar itu menginfakkan semua hartanya enggak tiap hari. Hanya momentum ketika dibutuhkan. Memang darurat saat itu, mau perang Tabuk. Ya, mau perang Tabuk, kaum muslimin butuh modal, butuh biaya. Ya, beliau nafkahkan semua, tapi beliau punya persiapan. Karena memang beliau yakin ada hartanya itu akan segera kembali gitu loh, dengan usaha beliau gitu. Makanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas merasa akan meninggal dunia pada perang Khaybar, dia berwasiat untuk menginfakkan hartanya 2/3. Kata Nabi, jangan, kamu punya anak, anaknya perempuan, kamu punya anak perempuan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau begitu saya sedekahkan setengah harta saya Rasulullah. Kata Nabi, jangan, kamu punya anak. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menginfakkan 1/3 hartanya. Kata Nabi, oke. Ya, itu bahasa saya, oke. Wasulsu kasir, 1/3 itu sudah banyak banget. Jadi maksimal kita boleh berinfak itu 1/3 harta, agar kita tetap memberikan hak kepada keluarga kita, ahli waris kita. Namun ternyata jamaah sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup saat itu, padahal sudah sakit parah itu, masih hidup. Sampai akhirnya kemudian dia punya banyak anak setelahnya. Ya dia masih, hartanya nggak habis kan tadi, ternyata masih punya banyak anak setelahnya jamaah sekalian. Nah, orang-orang yang seperti ini kita boleh punya keinginan, aku nek duit, oke, pingin seperti dia, pingin seperti orang itu. Nah, dari hadis ini juga jamaah sekalian, ini motivasi buat kita untuk berusaha menjadi orang dalam tanda kutip kalangan tangan atas.
kalangan tangan atas. Motivasi buat kita, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berada dalam golongan kalangan tangan di atas gitu. Jadi orang yang suka memberi gitu lah. Ini motivasi buat kita. Karena keutamanya sangat besar. Kita bisa mencontoh ada salah seorang ulama ya, namanya Abu Sa'ad Al-Laitsi. Beliau ini seorang ya, kalau zaman sekarang miliarder itu. Miliarder. Beliau ini ulama sezaman dengan Imam Malik. Abu Sa'ad Al-Laitsi hidupnya di Mesir. Imam Malik di Mekah, di Madinah. Ya. Dari sisi keilmuan mereka berdua ini selevel, sama-sama ulama hadis. Cuman bedanya, kalau Imam Malik murid-muridnya itu meneruskan, ya, membukukan kitab-kitab Imam Malik. Ya. Imam Abu Sa'ad Al-Laitsi beda, murid-muridnya enggak semilitan ya Imam Malik. Tapi Abu Sa'ad Al-Laitsi punya keistimewaan. Beliau ini seorang miliarder, hartanya melimpah, omsetnya itu puluhan ribu dirham dalam setiap tahun. Ya, kalau dikurskan sekarang, saya pernah mengkalkulasi itu, kira-kira omsetnya beliau itu dalam setahun 11 miliar. Setahun. Yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, Abu Sa'ad Al-Laitsi meskipun kekayaannya 11 miliar setiap tahun, tapi beliau ini nyuwun sewu tidak pernah zakat. Tidak pernah zakat. Kenapa? Bukan iman. Karena sudah habis sebelum masa tempo. Zakat itu kan syaratnya 2. 1, mencapai nisab, yaitu ketika harta senilai 85 gram emas ke atas, itu nisab. Yang kedua syaratnya harta itu dimiliki secara 1 haul, selama 1 tahun. Jadi umpama nih jenengan punya harta bulan Ramadan 1 miliar, terus tahun Ramadan tahun depan kok masih 1 miliar, nah itu wajib zakat. Ya, atau masih di atas 85 gram emas, nah itu masih wajib zakat gitu. Tapi Abu Sa'ad Al-Laitsi belum sampai setahun udah habis uangnya, makanya tidak zakat karena belum sampai nisabnya gitu loh. Paham ya? Terus kemana uangnya beliau yang banyak itu? Dialokasikan kepada 4 golongan. 1, nafkah keluarganya, dijamin keluarganya semua, tanggung jawab. Dua anak cucu tanggung jawab, diberi nafkah, nggak ditelantarkan. Ya. Kedua, uangnya itu beliau pakai untuk membiayai murid-muridnya, membiayai para dai, para guru. Jadi guru-guru, pengajar-pengajar banyak itu dibiayai oleh beliau pada masa itu. Ya, belum ada KMM saat itu. Jadi beliau punya prinsip, kalau para guru, para dai itu sudah terjamin dapurnya, maka mereka bisa fokus untuk dakwah sehingga berkualitas. Ya. Beda dengan dai yang dia harus masih mikir dapure sesuk mangan opo. Maka dakwahnya pun dia nggak fokus, dakwahnya pun dia juga nggak akan maksimal. Kenapa? Karena dia masih harus mikir dapur. Ya, maka beliau punya ide seperti itu. Woi, bagi murid-murid, kue fokus dakwah, fokus ngaji, fokus belajar. Kebutuhanmu dicukupi. Nah, ini Abu Sa'ad Al-Laitsi seperti itu. Yang ketiga, alokasinya adalah beliau suka membantu teman-teman beliau yang terjatuh pada hutang. Ya. Termasuk yang pernah dibantu beliau itu Imam Malik. Jangan dikira ulama itu terus nggak punya utang. Kadang-kadang juga ada, cuman nggak ngomong aja gitu kan.
Imam Malik itu pernah punya hutang, terus niatnya minjem kepada Abu Sa'ad Al-Laisi. Beliau mengatakan, wahai Abu Sa'ad, saya mau minjem duitmu lah, nek bahasa kita ya. Piro? 5 kilo. 5 kilo emas Bapak Ibu. Bukan beras, bukan. 5 kilo emas. Berarti berapa juta itu? 5.000 gram. 5.000 gram loh. 5.000 gram, sak gramnya nek sak yuta kan 5 miliar. Gitu. Imam Malik pernah punya hutang segitu, 5 kilogram emas. Begitu dia pinjam kepada Abu Sa'ad Al-Laisi, kata beliau, ini ada ini. Tapi ini bukan hutang, wis PN. Lunas hutang. Gitu, konco itu ngoten niku. CS gitu. Bolone ngoten. Subhanallah. Ini Imam Malik. Loh, ora gur 1000 5 kilogram emas. Subhanallah. Luar biasa. Sinten namanya tadi? Abu Sa'ad Al-Laisi. Nanti kita akan dengarkan Pak Suwarno Al-Laisi. Yang keempat, harta beliau itu dialokasikan untuk menghidupi, menyantuni duafa yang ada di sekitar beliau, janda, anak yatim, anak miskin. Maksud janda yang membutuhkan. Gitu. Beliau alokasikan hartanya kepada 4 golongan ini. Ya, subhanallah. Ini keren. Kita hasad pada orang seperti beliau boleh. Aku nanti jadi pengen goyong ngono kuwi. Nah, ini boleh seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi kita, wa rajulun atahullahul hikmah. Seorang laki-laki, sekali lagi ini bukan pembatasan, perempuan juga, atahullahu hikmah, yang Allah berikan padanya hikmah. Apa itu hikmah? Dikatakan Imam Ibnu Jauzi, yang dimaksud hikmah dalam hadis ini adalah Al-Quran, hadis, atau ilmu syar'i. Jadi orang yang Allah berikan kepadanya ilmu agama, ilmu, wa yaqdi biha, lalu orang itu mengamalkan ilmunya, wa yu'allimuha, dan mengajarkan ilmunya. Orang seperti ini kita boleh hasad, kita boleh, aku yo pengen koyok Ustadz Suwarno misalnya, sing berilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Itu kita boleh pengen seperti itu, ya. Tapi kita nggak boleh kalau kita hanya pengen jadi orang yang berilmu tok, tapi nggak mengamalkan ilmunya. Jadi kita ini kalau ada orang yang berilmu, tapi kita tahu kok dia nggak mengamalkan ilmunya, orang gumun. Ya, kita nggak boleh gumun. Ya, kalau ada orang yang berilmu, tapi dia orang mengamalkan ilmunya, orang gumun. Ya, kita nggak diajarkan untuk meniru seperti itu. Atau orang yang berilmu tapi nggak mau mengajar, kon ngisi kultum malah mundur. Terima orang. Kalau memang dia punya ilmu ya jangan mundur lah. Nggih paduka perempuan. Ya, jadi kita boleh hasad pada orang yang berilmu atau dia punya Al-Quran, hafal Quran, terus dia mengamalkan Al-Quran itu dan mengajarkan. Dan ini adalah diantara ciri orang yang terbaik. Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik diantara kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ada proses di situ. Ada proses untuk belajar, proses untuk mengajar, dan sebelumnya proses untuk mengamalkan. Nah, ini kita boleh. Kalau kita melihat ada orang alim yang kita tahu orang alim ini Masya Allah dia amalkan ilmunya, lalu dia mengajar juga dengan ilmunya itu,
Nah, kita punya keinginan, aku kok pengen koyok seperti itu. Ya, maka kita juga akan termotivasi untuk belajar. Karena orang itu enggak mungkin ujuk-ujuk langsung jadi ustadz, enggak. Dia ada prosesnya itu, ada proses. Ya, makanya bedanya orang kaya sama orang alim itu. Kalau anak orang kaya, otomatis bisa dapat harta kekayaan orang tuanya. Gimana? Iya. Jenengan wong tuane sugih, otomatis sugih jenengan. Iya. Tapi kalau bapak jenengan ustad, jenengan belum tentu jadi ustad. Belum tentu, kecuali kalau mengikuti apa yang dulu dilakukan oleh bapaknya. Harus mengikuti prosesnya itu. Kalau orang gelem sinau, orang gelem ngapalke, orang gelem belajar, ya nggak mungkin jadi ustad. Nggak mungkin jadi orang yang alim. Ada proses di situ. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian beberapa pelajaran dari hadis yang mulia ini. Pertama, kita dilarang untuk memiliki sifat hasad. Kemudian hasad itu adalah menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain hilang. Ya. Dan hasad itu terbagi beberapa jenis, ya. Menginginkan nikmat orang lain hilang kembali kepada dia, atau menginginkan nikmat orang lain hilang entah kemana terserah, atau menginginkan seperti orang lain yang dapat nikmat tanpa hilang. Dan terbagi dua, ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik adalah pada masalah agama, yang tidak baik kalau masalah dunia saja motivasinya. Kemudian ini juga keutamaan tentang orang yang kaya dan menginfakkan hartanya fisabilillah, serta keutamaan orang yang alim, keutamaan ilmu, dan orang yang mengamalkan serta mengajarkan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk bisa menjadi dua orang ini, ya, orang kalangan tangan atas, ya, dan orang yang alim serta mengamalkan ilmu kita dan mengajarkannya. Amin Allahumma